Menjadi seorang pemuda, musibah atau anugerah? Yang jelas, menjadi pemuda bukan hal yang mudah. Kadang kita sering dihadapkan pada pilihan berserah, pasrah, atau menyerah. Menjadi pemuda bukanlah suatu cobaan. Menjadi pemuda adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan berikan. Sebagai seorang pemuda, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan penuh kesetiaan? Atau malah kita sering menyalahkan Tuhan sebagai sumber segala percobaan? Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kita. Lalu apa tugas kita sebagai pemuda? Tugas kita menjadi pemuda yang selalu mewartakan kabar sukacita dan peduli terhadap sesama ciptaannya. Shalom rekan-rekan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya sedang berdiri di tengah area persawahan, di mana yang bisa kita lihat bahwa di tempat saya berdiri saat ini sedang ditumbuhi oleh tanaman padi. Dan bisa kita lihat juga bahwa padi-padi yang saat ini sedang tumbuh di area ini masih berwarna hijau. Artinya bahwa padi-padi ini masih memerlukan beberapa minggu atau bahkan bulan supaya padi-padi ini pada nantinya siap untuk dipanen oleh para petani. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai padi, ada hal yang bisa kita jadikan pembelajaran dalam hidup kita. Yang pertama, padi dalam prosesnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk dapat dipanen, dari proses mulai pembibitan sampai panen, padi memerlukan waktu sekitar 90 sampai 120 hari. Artinya 3 sampai 4 bulan sehingga padi tersebut siap untuk dipanen. Artinya padi tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar. Para petani juga harus bersabar supaya para petani tersebut bisa memanen padi-padi ini. Begitu juga dengan kehidupan kita para pemuda. Terkadang kita saat ini sedang menginginkan sesuatu dari Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah melakukan segala upaya-upaya yang terbaik yang kita lakukan. Namun mungkin saat ini apa yang kita inginkan tersebut masih belum bisa kita dapatkan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti padi tadi. Artinya apa? Kita harus bersabar. Karena apa? Karena percayalah suatu saat pasti doa kita, keinginan kita akan dijawab oleh Tuhan. Begitupun padi, untuk bisa dipanen, padi tersebut juga memerlukan proses yang tidak hanya 1-2 tahap, namun beberapa tahap, mulai dari pembenihan, pembibitan, penyemaian, pemupukan, sampai pada akhirnya siap dipanen. Begitu juga dengan kita para pemuda. Mungkin saat ini kita sedang di tahap di mana kita sudah mencoba segala sesuatu untuk meraih keinginan kita. Namun sampai saat ini mungkin upaya-upaya kita tersebut belum berhasil, belum membuahkan hasil. Sama seperti padi, bahwa kita juga harus terus berproses, step by step, tahap demi tahap, supaya kita berada pada fase di mana kita siap pada akhirnya untuk dipanen, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus,
belajar juga dari padi. Di mana setiap padi tumbuh, maka di situ juga akan ada rumput yang tumbuh. Maka sama penyanyi Jawa, oleh penyanyi Jawa sampai dibuat lirik lagu. Biyen tak tandur pari, tukule suketeki. Maksudnya bukan ketika kita menanam padi, tumbuhnya adalah rumput. Bukan seperti itu. Maksudnya di setiap kita menanam padi, pasti akan ada rumput yang ikut tumbuh. Namun tidak berlaku sebaliknya. Jika kita menanam rumput, yang akan tumbuh adalah padi. Tidak seperti itu. Artinya apa? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang menjadi pribadi yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ingin menjadi pribadi yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Namun, di setiap keinginan kita, di setiap usaha-usaha kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pasti ada hal-hal yang menjadi faktor pengganggu, faktor penghambat. Mungkin bisa dari faktor internal maupun faktor internal. Contohnya, seandainya dulunya ada seorang pemuda yang hobi mabuk-mabukan, minum minuman keras. Namun ternyata pemuda tersebut akhirnya sadar bahwa melakukan hal tersebut bukanlah hal yang sesuai kehendak Tuhan. Maka pemuda tersebut ingin sekali bertobat, ingin sekali menghindari dosa tersebut. Nah, dalam prosesnya melakukan pertobatan tersebut, pasti akan ada gangguan, baik dari gangguan dari teman-temannya yang dulu mengajak mabuk. Biasanya diajak mabuk, ayo mabuk. Biasanya kita pasti akan menjawab, ya ayo. Nah, karena kita sudah bertobat, biasanya ketika sudah ada pertanyaan seperti itu, kita pasti akan menjawab, udah enggak mau seperti itu lagi. Sudah tidak mau mabuk-mabukan lagi, ingin berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu apa yang akan terjadi? Biasanya rekan-rekan tersebut akan dijawab oleh temannya, mosok sih, ayo tah sidik-sidik ae. Pasti akan ada goda-godaan, pasti akan ada hambatan dalam kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk pembelajaran yang terakhir yang bisa kita renungkan dari padi, mungkin rekan-rekan sudah tidak asing dengan sebuah pepatah, bagai ilmu padi makin berisi makin merunduk. Artinya apa? Artinya kita saat ini mungkin seringkali sudah dititipkan berkat oleh Tuhan. Kita seringkali dititipkan berbagai macam hal-hal yang bisa menyenangkan hati kita. Mungkin kita bisa diberi rezeki, baik dalam kesehatan maupun dalam pekerjaan, maupun dalam hal-hal yang lain. Bagaimana kita bersikap atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Belajar dari ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Artinya apa? Semakin kita diberikan berkat, janganlah kita menjadi orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang pongah. Namun, belajar dari ilmu padi, dengan kita diberikan berkat kepada Tuhan, mari kita belajar menjadi rendah hati. Rendah hati karena padi semakin merunduk, artinya semakin siap dipanen. Semakin kita rendah hati, semakin kita bijaksana, pada akhirnya kita juga akan menjadi pribadi yang akhirnya siap dipanen, siap menjadi manfaat, siap bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Baik rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari ilmu padi, semoga kita bisa selalu diberikan kesabaran dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita sabar dalam berproses, kita sabar dalam menapaki tahap demi tahap, step demi step kita dalam menjalani kehidupan kita, mencapai keinginan-keinginan kita. Dan pada akhirnya kita diberikan roh kebijaksanaan dan rendah hati atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa menjadi padi. Apa padi yang dimaksud? Percaya Allah dan imani. Semoga Tuhan memberkati kita dan kiranya Tuhan menambahkan berkat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.